Ketemu lagi dengan saya, Ilma Indra Sri Pratiwi, di mata kuliah Pengetahuan Bahan, Alat, dan Metode Memasak. Kali ini saya akan membahas, masuk ke dalam subtopik yang kedua, berkaitan dengan pengetahuan bahan rempah-rempah, atau kita sebut dalam bahasa Inggris itu adalah spices. Gitu ya. Jadi yang disebut spice itu adalah rempah-rempah kalau di bahasa Inggris. Kita tahu bahwa pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam video yang kedua ya, karena hari ini kita akan sebenarnya membahas 5 video. Yang pertama adalah jalur rempah Nusantara. Ini video yang kedua adalah macam-macam rempah atau spices. Selanjutnya akan video tentang macam-macam herba atau herbs. Lalu video tentang bumbu atau seasonings dan minuman-minuman tradisional Indonesia. Jadi tolong semua materi video ini diakses supaya pengetahuannya juga bertambah. Nah, pertama saya akan membahas mengenai apa sih yang disebut rempah gitu ya. Jadi kalau di Indonesia sendiri, rempah-rempah ini juga dikategorikan masuk ke dalam kata bumbu gitu. Tapi sebenarnya rempah-rempah atau spices ini adalah merupakan tanaman yang sebenarnya dia punya sifat aromatik, dia bisa menyedapkan masakan, juga membangkitkan selera, dan dia juga masuk ke dalam jenis tumbuhan-tumbuhan yang sebenarnya dia punya kandungan-kandungan yang sebenarnya bisa memperbaiki sistem pencernaan, mungkin juga menambah nafsu makan, ataupun untuk alasan-alasan kesehatan lainnya. Gitu. Nah, sebagian spices di negara tropik itu juga selain buat makanan, dia juga sebenarnya digunakan untuk pengobatan gitu. Jadi di Indonesia ini seringkali spices ini dipakai buat jamu misalnya kayak gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya bisa dipakai. Nah, rempah-rempah juga itu seringkali biasa disebut juga dengan bumbu kering kalau misalnya di Indonesia gitu ya. Jadi rempah-rempah itu biasanya bumbu kering gitu. Nah, kita lihat tadi kita tahu tentang sejarah rempah dan sekarang sebenarnya kita tahu daerah-daerah penghasil rempah yang ada di Indonesia itu seperti di daerah Jambi ya. Dia ini sebenarnya penghasil kayu manis terbesar ketiga di dunia gitu. Lalu lada putih ini sebenarnya Bangka Belitung itu terkenal sebagai eksportir bangka lada putih terbesar di dunia sejak tahun 2014. Bahkan dari dulunya gitu ya, dari masa jalur rempah itu dari abad ke-15 itu memang sudah terjadi. Maluku itu dikenal sebagai menghasilkan pala terbesar dengan produksi sampai mencapai 8.000 ton di tahun 2018. Sedangkan Malukunya sendiri juga penghasil cengkeh terbesar di Indonesia pada tahun 2018. Dan Jawa Barat itu memproduksi 62.000 ton kapulaga dan menjadi penghasil kapulaga terbesar di Indonesia. Gitu. Jadi memang Indonesia ini kaya sekali dengan potensi rempahnya. Dan itu yang membuat Indonesia pun terkenal sebagai negeri rempah dunia begitu. Karena dia punya variasi rempah yang sangat luar biasa dan itu yang menarik pada bangsa penjajah waktu dulu untuk melakukan imperialism dan kolonialisme di Nusantara. Nah, kalau misalnya menurut Food and Drug Administration atau Kementerian Pangan lah di Amerika itu sebut bahwa rempah adalah tanaman sayuran aromatik yang dalam keadaan utuh, patah atau bentuk aslinya, kecuali bahan-bahan yang secara tradisional ya, bahan pangan seperti bawang putih, seleri, itu fungsi nyatanya itu sebagai seasoning ketimbang fungsi nutrisi. Nah, dari bahan tersebut belum diambil minyak aromatiknya atau bahan flavoring utamanya. Jadi memang diutamakan rempah menurut orang dari Amerika itu sebenarnya dia memberikan aroma gitu ya untuk dimasukkan ke dalam makanan begitu. Nah, kita bisa lihat juga kalau di dunia ini sebenarnya berhubungan dengan industri rempah-rempahan itu sangat-sangat serius. Ini ada namanya ASTA ya, jadi kayak asosiasi perdagangan rempah di Amerika gitu. Dia benar-benar semua dikelola dengan sangat-sangat serius. Dan Indonesia ini kenapa tidak gitu, kita juga sebenarnya harusnya bisa mengembangkan hal-hal tersebut gitu. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan dunia agraris itu bukan hanya sekedar kerjaan orang tua gitu, tapi itu sebenarnya bisa menjadi potensi pekerjaan anak-anak muda di Indonesia di masa depan gitu. Jadi saya sih mungkin ingin memberikan, kenapa saya kasih banyak informasi ini, karena menurut saya ini adalah future jobs buat kalian gitu.
Dan kenapa nih kita yang orang pendidikan itu juga perlu untuk bisa memberikan nanti pada saat kita mengajar gitu, memberikan informasi-informasi ini kepada anak-anak didik kita nantinya gitu, karena tidak semua pekerjaan yang jadi future jobs and current jobs itu berbeda. Kita mendidik itu untuk bisa memenuhi tenaga kerja di masa depan gitu, bukan di masa sekarang gitu. Jadi memang kita harus bisa mempersiapkan anak didik kita untuk siap menghadapi hal-hal tersebut begitu. Nah, herbs bedanya apa sih sama spice? Kalau herbs itu kebanyakan yang dipakai adalah daun, batang, atau bunga, dan relatif biasanya segar gitu, jarang kering bisa gitu ya, tapi biasanya daunnya yang dipakai. Nah, kalau misalnya herbs yang kering itu biasanya dia harus bentuknya harus dihancur-hancurkan gitu, dikecilkan gitu ya, karena dia bentuknya tanaman utuh biasanya, relatif herbs tuh lebih besar. Dan biasanya juga herbs juga digunakan itu untuk di tahapan terakhir memasak gitu. Jarang herbs itu di awal itu sudah ini, karena pada saat dia diolah terlalu banyak, dia justru kehilangan sifat-sifat aromanya gitu. Aromanya hilang, tenggelam. Sedangkan kalau spices dia justru digunakan pada saat awal memasak gitu, karena dia flavoring aromanya itu muncul pada saat awal memasak gitu. Biasanya kita pakai kalau untuk spices itu adalah kulit-kulit kayu, misalnya akarnya, bijinya, kuncupnya, atau dan relatif biasanya kering dia gitu ya. Bisa aja dia segar seperti jenis-jenis yang akar-akaran ya, seperti jahe gitu, lengkuas. Dia benar-benar yang segar gitu ya. Jadi jarang dia pakai yang kering karena aromanya muncul kalau misalnya bubuk dia hanya ada rasa tapi aromanya dia hilang gitu. Jadi memang spices itu digunakan semua itu memang lebih ke buat aroma gitu, supaya masakan itu sedap begitu. Herb and spices ini memang dua-duanya tumbuhan lah gitu ya, beraroma, berasa kuat, digunakan dalam jumlah kecil di makanan sebagai perasa atau justru dia juga bagian daripada proses pengawetan makanan. Disebut spice seasoning itu sebenarnya ditambahkan selama proses memasak, atau kalau disebut kondimen itu sebenarnya dia melengkapi pada saat untuk disajikan gitu. Jadi itu seasoning and kondimen itu beda ya. Jadi saus itu kadang-kadang kita sebut saus itu bisa bagian daripada memasak, bagian seasoning, tapi saus juga ada yang kondimen. Jadi dia tidak diolah masak, tapi dia biasanya dikonsumsi pada saat makanan itu udah jadi, dia melengkapi begitu. Nah, ini kalau kita lihat di dunia ya, bahwa peta herbs and spices yang ada di dunia ini sekompleks ini gitu. Jadi Indonesia banyak potensinya, tapi bukan berarti di luar itu juga nggak ada ya, seperti kakao gitu, spice itu juga, coklat begitu ya, itu juga sebenarnya masuk gitu. Jadi menarik sekali karena banyak sekali gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat ke Eropa, dia lebih banyak pakai herbal gitu. Sedangkan kalau ke daerah tropis banyak sekali tanaman-tanaman spices yang sebenarnya bisa diolah gitu. Bahkan tanaman-tanaman herbs juga ada yang dari bunga ya. Jadi bunga-bungaan juga dipakai buat memasak. Nah, ini klasifikasi rempah dan herbs yang sebenarnya di bagian yang dipakainya gitu. Kalau rempah dari bunga, itu contohnya seperti cengkeh, atau bunga lawang, atau bunga telang, kecombrang, itu adalah bagian daripada bunganya yang dipakai ya. Baik itu kalau telang dan kecombrang itu masuknya herbs, sedangkan cengkeh lawang masuknya spice. Nah, kalau dari buah dan biji, itu seperti adas, asam, bunga pala, biji pala gitu ya. Cabai itu sebenarnya masuknya dia masuknya herbs gitu ya. Kemiri, ketumbar gitu. Jadi ini dari biji-bijinya semua gitu. Kalau dari daun itu seperti daun jeruk, daun kemangi, peterseli, ini herbs semua. Dari daun ini kebanyakan herbs. Lalu dari batang kita bisa lihat kayu manis atau sereh atau secang gitu dari batang-batangan. Kalau misalnya yang dari akar itu seperti jahe, lengkuas, kunyit, kencur gitu. Dan kalau dari umbi lapis yang masuk ke dalam kategori bawang-bawangan. Kita lihat ya rempah dari bunga atau kita sebutnya ini cengkeh ya. Kita biasa pakai buat nastar. Cengkeh ini aromatik sekali dan rokok ya, rokok kretek itu kan juga dia mengandung cengkeh gitu. Jadi memang digunakan untuk aromatik gitu cengkeh ini. Beberapa masakan Indonesia juga pakai cengkeh ya, seperti
soto Betawi begitu, dia pakai aroma-aroma cengkeh begitu. Lalu ini cengkeh ini banyak berasal dari daerah timur Indonesia gitu. Pulau-pulau Halmahera, Ternate, Tidore itu benar-benar pohon-pohon penghasil cengkeh itu ada dari sana. Dia sangat-sangat endemik, unik sekali. Nah, bunga lawang ini juga banyak dipakai untuk resep-resep masakan Mediterranean, masakan China. Dan di Indonesia juga dipakai beberapa makanan pakai bunga lawang. Itu seperti masakan seperti rendang begitu, dia pakai juga. Nah, kalau masakan Chinese yang pakai masakan rendang ini bumbu angsio ya, kayak cengker angsio nih buat dimsum, dia pakai juga bunga lawang gitu. Lalu bunga telang ini masuknya herb sebenarnya, dia menjadi pewarna makanan dan sekarang lagi tren lagi gitu si bunga telang ini karena unik ya, menarik gitu. Ini salah satu contohnya adalah klepon bunga telang, jadi warnanya ungu, jadi lucu sekali ya, unik sekali, ini muncul lah baru agak tren. Bunga pala ini kita temukan juga buat wedang-wedang gitu ya, wedang minuman hangat dari Jawa Tengah itu biasanya ada juga yang pakai bunga pala begitu. Nah, biasanya bunga pala juga digunakan untuk olahan kue-kue tradisi, dia pakai bunga pala juga gitu. Dia ada rasa yang gurih gitu, dia menambahkan rasa gurih buat masakan gitu. Lalu selanjutnya adalah adas ya, adas atau fennel itu biasanya masakan-masakan Mediterranean ya, masakan Arab gitu, dia pakai adas untuk nasi biryani gitu ya, dia ada rasanya. Lalu untuk minyak telon dia juga pakainya adas gitu. Nah, gula merah atau palm sugar ini bagian daripada produk di Indonesia ya, karena dia dari pohon. Bedanya ada gula Jawa sama gula aren. Jadi kalau gula Jawa itu dari pohon kelapa begitu ya, manis. Gula merah salah satunya adalah mungkin kalau kita ngerujak ya, biasanya dia pakai gula Jawa. Nah kalau gula aren nih lagi tren juga nih, brown sugar gitu. Sekarang kan minuman-minuman boba banyak yang rasanya pakai brown sugar ya. Dan itu kan kayak lumayan tren ya, dari Taiwan gitu, justru trennya itu dari Taiwan, dari Korea, bukan dari Indonesia. Padahal Indonesia penghasil gula aren yang cukup banyak gitu. Tapi tren itu tidak terjadi di Indonesia. Ya sekarang lah mulai gitu ya, setelah diperkenalkan justru dari China, dari Taiwan, dari Korea begitu. Lalu rempah yang lain di Indonesia unik itu ada kluwak ya. Kluwak ini biasanya buat rawon ya. Jadi buat rawon, buat masakan-masakan brongkos ya, masakan Jogja gitu, brongkos. Dia membuat makanannya jadi hitam dan dia sebenarnya punya cita rasa yang unik lah gitu. Jadi salah satu yang menarik ini katanya rawon ini salah satu the best soup lah di dunia gitu. Nah tapi nggak boleh kebanyakan karena sebenarnya kalau kebanyakan bisa ada kayak efek keracunan yang bisa menimbulkan pusing ataupun mual gitu. Lalu selanjutnya adalah rempah lain itu vanili ya. Vanili ini juga dikenal ya karena khas aromanya gitu, dan ini mahal sekali gitu ya. Dia adalah rempah yang mahal sekali karena belum terlalu banyak yang melakukan budidayanya gitu. Di Indonesia masih belum tahu nih mengelolanya seperti apa. Banyak ya kue-kue ini justru rasanya dari vanili gitu. Lalu kakao, coklat di Indonesia ini sebenarnya Indonesia juga ada beberapa perkebunan coklat yang dikembangkan. Awalnya itu di daerah orang Spanyol yang dia bawa bibitnya gitu ya, masuk ke Sulawesi di abad ke-15 itu. Lalu setelah itu Belanda di sekitar tahun abad 18 itu mulai nih berkebunan di Jawa juga ditanami oleh coklat gitu. Jadi ada titik-titik yang dikenal di Jawa ini juga penghasil coklat begitu. Dan yang serius itu ada perkebunan Jatirunggo ya di Jawa Tengah, itu juga dia penghasil coklat yang cukup banyak di Indonesia. Selain di Jawa ada juga di Sumatera gitu ya. Kalau nggak salah di sekitar ya di Minangkabau ya, ke daerah-daerah Sumatera Barat itu juga dia terkenal ada perkebunan coklat begitu. Nah, yang lain rempah dari buah lain adalah asam. Asam ini banyak jenisnya ya, ada beberapa jenis. Kalau yang dikenal dengan asam Jawa atau tamarin,
itu biasanya digunakan untuk minuman ataupun untuk sayur asam gitu ya, dia pakai asam tamarin seperti itu. Tapi ada juga jenis lain, itu asam gelugur. Kalau asam gelugur ini biasanya yang banyak kenal itu dari buahnya ya. Itu dikenal buat daerah Sumatera Utara. Biasanya masakan, kalau di Jawa dia pakainya asam Jawa yang tadi, tamarin gitu. Kalau asam gelugur itu biasanya buat makanan-makanan yang mengasam, asam tambahan untuk masakan yang santan begitu, asam gelugur itu ya. Biasanya kayak gulai kepala ikan dia pakai asam gelugur. Lalu asam kandis ini juga banyak, lumayan, tapi aslinya ini sebenarnya dari India pohonnya. Jadi bukan dari Indonesia, tapi di Indonesia juga sekarang dikembangkan, dan ini juga di banyak makanan asam kandis ini makanan-makanan dari Sumatera ya. Jadi seperti ikan asam pedas dia pakai asam kandis, jadi lebih asam gitu. Dari buah juga. Nah ini asam kranji, kalau dulu tuh, kalau saya waktu masih kecil ini kayak dijual gitu di warung untuk jadi jajanan gitu, diplastikin kayak kacang, biasanya kacang, terus ada juga asam kandis biasanya. Sekarang udah jarang saya temuin, karena katanya udah nggak banyak pohonnya gitu di Indonesia gitu. Saya nggak tahu ya, tapi disebutnya velvet tamarin. Dia seringkali lebih ketimbang jadi bahan masakan, dia seringkali dimasak minuman. Ini juga bisa jadiin bahan minuman nih, menarik juga, enak asam ini. Dia sebutnya sour plum drink gitulah kalau si asam kranji ini. Lalu asam mawang ini banyak dari Kalimantan. Kalau asam mawang ini salah satunya masakan-masakan Kalimantan ya, dan kulitnya ini biasanya di sayur gitu, rasanya segar, jadi menarik ya si asam mawang ini. Salah satu masakan yang terkenal itu asam pija ya, jadi asam kayak ditumis begitu. Nah, selanjutnya rempah yang lain adalah biji pala atau disebutnya nutmeg. Dan biji pala ini banyak sekali untuk masakan-masakan Eropa ini banyak menggunakan biji pala gitu. Jadi kalau kayak macaroni scootles atau dia campuran daripada cream soup itu pakai biji pala gitu, supaya lebih enak. Jadi resep-resep Belanda ini banyak menggunakan biji pala dalam masakannya yang dicampur dengan dairy products-nya gitu ya. Cabai kecil, atau kalau di Indonesia ini kan kita kenal cabai rawit ya, cabai ini. Tapi kalau di luar negeri jenis cabainya itu jenis cabai kayak cayenne ini gitu ya. Jadi beda, tidak sepedas cabai rawit di kita sebenarnya gitu, tapi dia cukup pedas, masuklah dalam kategori cabai pedas gitu. Pedas ini karena dia sebenarnya mengandung banyak vitamin C gitu ya, rasa pedas itu gitu. Dan kalau di masakan Louisiana gitu ya, ini buffalo chicken wings ini salah satunya selain bubuk paprika dia pakai bubuk cabai gitu, jadi rasa pedasnya dari situ. Lalu cabai besar ya, kita pakai ini banyak banget buat masakan Indonesia, cabai besar ini, dan sebenarnya dia punya sifat rasa sweetness itu ya, gitu. Kita lihat kalau masakan balado atau dendeng batoko ini pakai ya, pasti cabai besar. Nah, paprika powder, kalau di luar negeri ini jenis cabai yang dipakai itu banyaknya dari paprika. Masakan paprika powder ini salah satunya mungkin masakan ini ya, Hungarian goulash soup. Hungarian goulash soup ini dipakai paprika powder, bukan cabai gitu dia. Jadi justru paprika powder, atau kebanyakan kayak kalau misalnya resep fried chicken itu dia pakai paprika powder itu. Dia untuk menjadi marinade sausnya ya, dia pakai paprika powder gitu. Merahnya itu bukan cabai. Nah ini kita bisa lihat jenis-jenis cabai yang memang ada di Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat cabai itu ada cabai merah besar, itu ada yang hijau dan ada yang merah. Lalu cabai keriting sendiri ada yang hijau, ada yang merah. Dan ini cabai keriting kayaknya salah satu yang cukup unik di Indonesia ya. Jarang dia dipakai di resep-resep di luar Indonesia. Lalu kita kenal juga cabai rawit yang pedas sekali itu cabai domba ya, gitu ya. Kalau cabai rawit hijau biasanya kita makan kan dia fresh gitu ya, lalapan. Cabai domba nih biasanya buat sambal gitu kita masak. Nah, yang menarik lagi ada jenis cabai Jawa di Indonesia juga dipakai nih, tapi biasanya buat lalapan aja. Sama ada cabai yang menarik itu cabai Toraja. Ini sebenarnya juga dibawa dari ini dulu dari Spanyol ya, orang-orang pedagang-pedagang Spanyol itu menanam di daerah Sulawesi itu cabai Toraja. Lalu yang lain dikenal juga cabai gendot.
itu lebih besar-besar ya sama cabai paprika gitu ya. Ya paprika itu masuk ke dalam cabai-cabean. Cabai-cabean. Lalu ini selanjutnya rempah dari yang lain adalah kemiri. Nah ini juga salah satu rempah khas Indonesia. Untuk masakan-masakan Indonesia banyak sekali dia menggunakan kemiri gitu, seperti buat soto-sotoan gitu, ataupun jenis ayam-ayam goreng ya, masakan-masakan dari hampir semua masakan Indonesia itu pakai kemiri begitu ya. Kayak saus gado-gado, kacangnya dia pakai kemiri juga gitu campuran. Ketumbar ini banyak dipakai juga buat masakan-masakan kayak rendang gitu ya, sama masakan-masakan yang pakai ketumbar, masakan Chinese juga banyak juga dia pakai ketumbar. Lalu jintan atau cumin ini juga dikenal buat masakan-masakan Meksiko ya, Amerika Selatan itu banyak juga pakai cumin gitu. Sedangkan kalau kita pun pakai cumin, banyak juga masakan-masakan Mediterranean seperti Arab seperti itu dia juga pakai cumin. India, masakan India pakai. Kita kalau di Indonesia pakai jintan ini buat opor ya di Indonesia. Lalu kapulaga atau cardamons itu kalau yang di Indonesia itu yang warna putih besar ya. Tapi kalau di luar dikenal juga cardamons itu ada yang bentuknya seperti padi, mirip seperti jintan gitu. Lalu kalau misalnya di rasa kari itu muncul dari rasa kapulaga. Jadi rasa kari selain daun kari itu juga sebenarnya rasa kapulaga itu masuk ke dalamnya. Terus kita kenal peppers ya, merica putih, merica hitam ya, lada putih, lada hitam kita kenal. Nah ini yang salah satu juga komoditi terbesar dari Indonesia, ini adalah lada ya, lada putih gitu. Lalu ini lada hitam, ini banyak dipakai buat masakan. Kalau lada hitam lebih banyak dipakai sebenarnya untuk masakan Eropa, masakan China. Tapi kalau di Asia lebih banyak pakai lada putih sebenarnya. Tapi kalau yang lain banyaknya dia pakai lada hitam gitu masakan. Sichuan pepper ini juga salah satu jenis lada dan unik ya, karena ada rasa aromatik seperti bunga seperti itu terasa gitu, aromanya khas dan sifatnya dia memberikan rasa pedas ya. Kita kenal juga andaliman, ini salah satu rempah khas Indonesia. Andaliman ini disebut merica Batak dan dia agak ada sedikit rasa pahit ya, bukan pahit ya, jadi rasa getir di lidah itu jadi ada rasanya. Itu biasanya dimasak kebanyakan ya buat masakan Batak ya, seperti ikan arsik begitu, dia ada khasnya pakai andaliman. Lalu kemukus atau lada berekor, dia teksturnya lebih keras gitu. Dia ditemukan di Jawa dan Sumatera. Rasanya kuat sekali. Dia biasanya kalau dulu buat ngilangin rasa anyir ya di ikan ataupun di ayam gitu, dia biasanya kemukus ini lebih kuat dia rasanya daripada merica gitu. Nah sekarang ini kemukus ini katanya salah satu komoditi yang diekspor di Indonesia, dan dia dipakai buat kosmetik, perfume begitu, dan harganya mahal, Rp40.000 per kilogramnya gitu. Jadi kalau misalnya itu yang belum diekspor gitu. Jadi saat ini salah satu yang menarik adalah kemukus gitu. Di Indonesia masih jarang, ini hampir belum, pembudidayaannya belum terlalu banyak. Dikenal lagi adalah botor ya, yang dipakai itu si bijinya itu biasanya buat masakan Betawi dia pakai botor. Kalau ini juga bisa dijadi sayur gitu ya, dipotong-potong, ditumis begitu bisa. Kalau di Sumatera dia dikenal sebagai kacang belimbing, di Indonesia itu jaat gitu. Di Jawa Barat itu disebutnya jaat, di Bali disebut dengan kelongkang gitu. Dia banyak masakannya. Yang lain dari buah dan biji, poppy seed ya, atau biji selasih. Kalau kita minuman biasanya disebut, kalau direbus kan dia jadi kayak telur kodok ya. Kalau misalnya kita dulu waktu kecil pikir itu, saya dibohonginnya dibilangnya itu telur kodok gitu. Tapi sekarang saya udah tahu itu biji selasih. Biasanya kalau dia buat roti, biasanya dia taburan ya, jadi topping bagiannya gitu. Ataupun dalam masakan biasanya yaitu dia jadi minuman begitu. Wijen ya, dari biji-bijian lagi kita kenal wijen.
dan wijen ini banyak dipakai buat menghasilkan minyak juga gitu ya, jadi dia ada minyak wijen. Lalu wijen hitam juga dipakai buat masakan ya, dipakai juga kalau misalnya apa ya, ada juga kan beberapa masakan yang pakai wijen hitam kayak apa itu, bola-bola wijen itu dia pakai yang wijen hitam ada, wijen putih juga ada gitu ya. Dan ternyata makan wijen banyak manfaatnya juga tuh, wijen yang asli gitu. Lalu yang lain dari Batang itu kita kenal secang. Nah, kalau secang ini juga dulu salah satu komoditi yang diekspor dari Indonesia untuk pewarna pakaian gitu, secang ini. Tapi sekarang dia banyak sekarang sih dikenal buat ini ya, buat wedang gitu ya. Jadi minuman wedang secang itu juga cukup terkenal. Lalu kayu manis atau cinnamon ini juga banyak sekali dipakai, manfaatnya banyak buat masakan, seringkali banyak dipakai. Dan kalau kita tahu resep-resep masakan Belanda zaman dulu itu banyak kali dia pakai cinnamon dan brown sugar gitu, karena itu dianggap rasa eksotis khas daripada Hindia Belanda ini gitu, dari Indonesia gitu. Jadi menarik. Pulau Sari ini juga nggak banyak dipakai, tapi katanya dia sebenarnya tumbuhan yang liar gitu, jarang dibudidayakan. Dia mirip dengan cengkeh dan kayu manis, jadi in between cengkeh dan kayu manis. Rasanya kuat dan biasanya dia menjadi bagian daripada kari gitu, masakan-masakan kari atau pengobatan. Tapi yang menarik adalah ditemukan kalau soto Lombok itu khasnya adalah dia pakai si batang Pulau Sari ini. Gitu. Nah, mesoi ini juga biasanya dimasak buat gulai dia gitu. Jadi pakai kayu mesoi ini dia buat gulai. Jadi warna gulainya jadi lebih agak kemerahan. Tapi merahnya bukan karena sambal, tapi biasanya dari kayu ini gitu. Dari akar kita kenal jahe ya. Nah, ini kita bisa lihat ini beberapa rempah yang juga dia munculkan dalam bentuk powder ya, kering gitu. Karena jahe aslinya enaknya sebenarnya jahe yang segar, karena jahe yang segar ini punya aroma yang baik. Terus dia juga punya ada sensasi rasa hangat gitu ya. Bisa ngilangin amis pada daging dan ikan. Gitu. Kunyit ini turmeric biasanya dari akar gitu ya. Jadi dia juga bisa kasih warna kuning buat makanan, warna jamu, ada beberapa manfaat lainnya. Banyak ya masakan Indonesia bumbu khasnya dia yang pakai kunyit. Lalu kencur, ini nih kalau seblak itu bahan utamanya adalah pakai kencur ya sambalnya gitu. Jadi memang dia merangsang nafsu makan. Kenapa seblak menjadi terkenal? Karena ternyata kencur ya, ada kandungan kencur yang dia sebenarnya bisa memberikan merangsang nafsu makan gitu. Terus dia juga dipakai buat obat batuk ya. Gitu. Nah ini katanya lagi COVID tuh bagus katanya kalau kita sambil ngigitin kencur. Jadi katanya bisa menghilangkan resiko. Lalu lengkuas atau kalau di resep luar negeri kita sebut galangal. Di lengkuas ini banyak masakan Indonesia juga khasnya salah satunya pakai lengkuas gitu, atau disebut laos ya lengkuas ini. Terus ini dia punya aroma yang khas ya, seperti serai, jadi segar aromanya dan rasanya juga khas gitu. Biasanya ya ayam goreng serundeng. Serundeng itu ada dua jenis, ada yang pakai lengkuas, ada yang pakai ini kelapa gitu ya. Jadi serundeng tuh ada dua macam gitu. Kalau ini yang tipikal bisa juga ayam goreng lengkuas. Ginseng, nah ini dari negeri Korea ya. Kebanyakan masakan yang mengandung pakai ginseng. Salah satunya samgyetang, ini kan ayam ginseng gitu. Jadi memang benar buat energi katanya gitu ya si tanaman ginseng ini. Terus bisa nurunin katanya kadar gula juga. Terus, nah Indonesia juga mengenal temulawak. Jadi bentuknya agak sedikit berbeda antara temulawak dan kunyit tadi ya. Dia lebih besar-besar, lebih gemuk-gemuk gitu bentuk akarnya ketimbang kunyit. Lalu rasanya beda karena dia sebenarnya agak lebih ada pahit-pahitnya, tapi warnanya tidak sekuning kunyit gitu. Kalau kunyit lebih oranye, ini lebih agak pudar warna kuningnya. Gitu. Dan dulu sih salah satu jenis minuman yang khas Indonesia adalah minuman temulawak ini gitu. Jadi temulawak ini nggak terlalu banyak sebenarnya di dunia, ini juga salah satu yang menarik di Indonesia.
Temu yang lain adalah temu kunci. Dia biasanya dipakai juga untuk masakan sayuran ya. Jadi seperti sayur bayam ini bisa pakai temu kunci atau dia pakai kencur gitu. Nah, temu giring ini juga biasanya dipakai lebih ke arah pengobatan gitu ya, bahan-bahan jamu gitu. Dan katanya dia juga sebenarnya bisa mengobati cacingan ataupun sakit-sakit yang sifatnya rematik begitu. Temu mangga ini dipakai mirip jahe ya bentuknya, tapi ini sebenarnya beda gitu. Dan dia biasanya dipakai buat sayuran-sayuran kayak laksa atau sayur bebanci ala Betawi gitu ya. Dia lebih sedikit pahit, ada pahit. Jadi beda sama kunyit rasanya gitu ya, temu mangga. Nah, ini juga ada bumbu lain namanya tai angin. Ini menarik sekali karena rempah ini sebenarnya dia masuk ke dalam ini ya, kayak tanaman benalu sebenarnya dia itu kayak lumut gitu. Tapi kalau di Indonesia menariknya dia dijadiin sayuran gitu. Ini sayur babanci nih khas Betawi nih. Dia pakai tanaman tai angin ini gitu, menarik sekali ya. Nah, kalau di Indonesia ini sebenarnya masuk ke dalam rempah ya. Kalau di Amerika dia nggak masuk ke dalam rempah gitu, tapi disebut kalau di Indonesia. Dan bawang merah itu salah satu kekhasan daripada masakan Indonesia adalah menggunakan bawang merah. Semua bumbu dasar di Indonesia itu dia pakai bawang merah dan bawang putih gitu. Jadi kalau di luar negeri namanya shallot, tapi sebenarnya kalau shallot itu ukurannya lebih besar daripada bawang merah yang ada di kita. Bawang merah yang di Indonesia ini lebih kecil-kecil dan lebih manis sebenarnya. Makanya kenapa masakan Indonesia itu gurih manis begitu. Kalau di luar itu dia ukurannya agak lebih besar-besar dan tidak terlalu manis. Dan ini yang menjadi masakan Indonesia itu gurih ya, seperti khasnya buat nasi goreng Jawa itu pasti udah kita pakai bawang merah. Nah, bawang putih atau garlic ini biasanya aglio olio ini sebenarnya adalah garlic pasta gitu istilahnya. Dipakai ya bentuknya buat makanan. Bawang bombay itu ada 3 macam sebenarnya. Bawang bombay putih, kuning dan merah gitu ya. Sebenarnya bawang bombay itu ada 3 macam. Ukurannya yang besar ya. Jadi dari bawang itu memang dia lebih besar. Makanan hampir semua makanan di dunia itu pakai bawang bombay sih sebenarnya. Basicnya dia harus ada sih bawang bombay relatif gitu ya. Semua makanan relatif dia pakai bawang bombay, jarang banget onions ini nggak dipakai buat makanan ya, seperti itu. Nah, ini juga pengetahuan bahwa tadi si onion itu beberapa masakan dia pakai bisa dirubah jadi powder. Jadi yang tadi jenis-jenis herb, jenis-jenis spices yang memang dipakai buat masakan tadi ya, itu dibuat juga versi keringnya. Jadi yang tadi basah ya, jadi kayak jahe, kunyit, kencur, saya jarang ada coriander gitu. Ada yang dia bentuknya memang dijual bubuk gitu untuk masakan. Tapi tentunya memang sangat-sangat jauh beda ya masakan-masakan yang pakai bubuk. Makanya kalau di Indonesia jarang sekali bumbu-bumbu itu pakai bubuk gitu. Dia pakainya biasanya yang fresh. Nah, tapi kalau kita ke luar negeri nih, misalnya gitu jarang sekali kita susah pasti dapat bumbu-bumbu yang asli masih segar gitu ya, kayak jahe segar gitu. Jadi memang kebanyakan yang dia bentuknya bubuk gitu. Oke, materi yang kali ini selesai sekarang, tapi masih ada video yang lainnya. Jadi tolong diakses, jangan lupa ya untuk video-video yang selanjutnya untuk pertemuan ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.